Karena kayaknya ya Hasan Nasbi itu belum membadi ya sebagai juru bicara presiden. Mungkin memang beliau nggak cocok sebagai juru bicara ya. Harus di atas itu. Seperti harusnya Hasan mungkin apa? wakil Cocok? presiden bisa. Karena kita tahu Hasan Nasbi itu kan sebenarnya tidak dekat dengan Prabowo, dia dekat tuh dengan Pak Jokowi. Loyalisnya Pak Jokowi. Ibaratnya beginilah ya. Ya gimana? Bu Mega, saya mau ketemu nih. Ya mau ketemu aja. Cuma Mas Prabowo yang datang ke rumah saya, nggak apa-apa, saya datangin aja. Sekarang boleh Bu. Sekarang boleh kamu. Pokoknya ibu sebutkan aja di tempatnya di mana saya datangin. Kira-kira gitu loh. Tapi saya belum siapin nasi goreng nih. Kan saya kan yang penting itu Ibu Mega. Silaturahmi. Sampai hari ini sepanjang yang saya tahu, Pak Prabowo itu belum silaturahmi dengan Pak Jokowi untuk acara halal bil halal. Iya. Mana? Benar nggak? Ini loyalisnya Pak Jokowi ini dipagerin satu-satu, bahkan diminggirin satu-satu. Kayaknya itu film berseri-seri ini. Udah kayak episode Netflix. Jadi kita tunggu aja. Next siapa gitu ya? Next siapa? Kita tunggu aja. Itu berarti kan netizen nggak salah dong. Makanya sebetulnya itu harus ditarik ke soal mengapa itu dilakukan oleh Pak Prabowo kan. Bang. Ini ada nggak usah dikenalin dong. Nggak usah. Oh, udah tamu tetap kan nih. Bang, ini ada topik keren ini. Keren, tapi ini kenapa Bang? Hasan Nasbi ini, kok tiba-tiba saya baca di berita kok mengundurkan diri? Ini karena persoalan internal atau apa? Menurut analisa gimana? Iya, ada persoalan internal, tapi juga menurut saya ada persoalan yang boleh jadi bagian dari skenario besar gitu. Yang internal itu ya harus dimulai dulu dari apanya ya, dari Hasannya sendiri kan. Kepleset dia atau apa? Kepleset, lah katakan begitulah ya, kepleset gitu. Nah kemudian belum apa-apa kan sudah digantikan juru bicara gitu. Iya. Nah ya you sendirilah datang ke kantor nggak ngapa-ngapain, enak nggak sih gitu. Itu gila itu kayak ibaratnya Win, itu udah kayak operasi Sandi Yuda ya kan, santai, smooth, tapi tempatnya ada yang gantiin. Ya makanya itu sih. Sembarangan. Itu kenapa Bang? Ya saya begitu dibilang ada juru bicara baru gitu, saya udah bilang lebih baiknya kalau Hasan Nasbi masih punya semangat sih lebih baik dia mundur bilang. Saya udah gitu bilang ya? gitu. Iya, kenapa gitu? Dia masih muda. Tiba-tiba dari rumah gagah-gagahan ke kantor. Di kantor ya cuma ngetik-ngetik aja. Habis lihat jam sore pulang. Harga diri. Itu maksud saya. Iya kan? Maksud saya lebih baik kalau saya Hasan Nasbi ya saya menyarankan Hasan Nasbi. Itu teman abang juga kan? Teman kita kan. Iya. Waktu beliau kepleset itu, saya kan juga mengkritiknya kan. Saya juga khusus bikin konten itu. Saya juga mengkritiknya. Iya, dimasak aja Win. Ya itu makanya itu. Saya mengatakan Anda mundur gitu. Saya nggak mengatakan Anda diberhentikan. Anda mundur gitu. Ya ada pentingnya anak-anak muda yang memang dianggap melukai katakanlah semacam hubungan gitu, ya mereka harus gentle. Itu kebebasan pers sih Bang, waktu itu kita bikin keterlaluan Bang, itu kan ya rohnya demokrasi kan di situ. Karena Bang. kayaknya ya Hasan Nasbi itu belum membadi ya sebagai juru bicara presiden. Mungkin memang beliau nggak cocok sebagai juru bicara ya, harus di atas itu. Seperti harusnya Hasan mungkin apa? wakil presiden bisa. Ada yang perlu diganti memang kalau wakil presiden. Oh itu enggak. Beliau berbicara bagus, ya kan, analisa bagus, ya kan, penampilan juga bagus. Nggak perlu bikin video monolog. Dia tampak pakai begitu dia bisa ngomong sejam 2 jam ya. Hitungan pilpres itu dia bisa tebak kira-kira siapa yang menang. Apa yang kurang? Apa yang kurang dari dia? Dari beliau. Loh kok ini malah jadi dorong orang. Dorong orang yang sekarang jadi yang dislike-nya lebih banyak daripada like-nya. Jadi Bang, itu sebetulnya seberapa besar dampaknya
ditinggal si Hasan Nasbi nih, PCO? Apa jangan-jangan nanti PCO bentar lagi bubar nih, Win? Saya nggak, kan saya bilang tadi ini ada yang mikro ada yang makro kan. Ya udah yang mikro dulu. Yang mikro itu tadi. Oh tadi. Itu mikro. Jadi apa namanya itu ya persoalan yang mungkin Pak Prabowo juga merasa agak kurang tepat itu. Cuma kan memberhentikannya nggak enak kan. Tapi ya itu tadi ganti aja. Ya itu yang saya sarankan Bung Hasan, ya kalau Anda cuma datang ke kantor ngetik pulang ya ngapain juga kan gitu. Lebih menyatakan mundur. Nah, itu dilakukan oleh dia. Tapi sebetulnya kalau dikaitkan dengan yang agak makro sedikit, saya kan di beberapa tempat sudah menyampaikan ada semacam langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk memperkecil keterlibatan Wapres dalam kegiatannya gitu. Hasan Nasbi dibaca dalam kerangka itu gitu loh Pak. Karena kita tahu Hasan Nasbi itu kan sebenarnya tidak dekat dengan Prabowo, dia dekat tuh dengan Pak Jokowi. Gitu. Loyalisnya Pak Jokowi. Jadi beliau bekerja dari awal kan dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kalaupun ia ketemu dengan Pak Prabowo, karena ya fasilitatornya itu adalah Pak Jokowi. Dan saya dengar juga aksesnya itu udah bukan A1 lagi. Dia rada kesulitan juga tadi itu. Kalau soal itu sih bukan hanya dia ya kan. Menteri-menterinya juga semua itu semua. Nah, begitu ya? Iya, nah oleh karena itu peran saya menyebutkan tuh keterlibatan Gibran di dalam ranah politik ini kayaknya dipersempit ya. Setidaknya dari 4 kasus yang kita lihat gitu. Satu, soal MBG Gibran sudah tidak dilibatkan gitu. Kedua, soal kotak pengaduan udah nggak jelas juga. Jalan juga, iya. Gitu. Lapor Mas Wapres itu. Mas Wapres. Itu, kan. Nah, yang ketiga aglomerasi belum juga. Nggak bergerak sama sekali, Bang. Nggak ada. Malah kelihatan Mas Pram yang lebih berinisiatif dengan kalau kegiatan. Skenario awal di undang-undang ini skenario awal itu kan diserahkan kepada Wapres. Meskipun nggak itu ketentuannya lah, diserahkan kepada presiden gitu. Tapi niatnya dari awal tuh ke Wapres tuh gitu. Nah, yang keempat adalah soal beliau nggak diutus ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Sri Paus, tapi bapaknya gitu. Nah, apa artinya? Artinya ruang bagi Gibran itu dipersempit gitu. Makanya mungkin ngimbasnya kayak videonya sendiri itu ya kan. Dia cari peluang sendiri melalui video itu gitu. Nah, salah satu yang lain itu adalah ya sesuai dengan itu ya mempersempit juga ruang yang memang bekerja sama dengan Pak Jokowi gitu. Nah, salah satunya itu adalah Hasan Nasbi yang dikenal sangat dekat dengan Pak Jokowi gitu. Wajar nggak sih kalau ada orang yang bilang, wah ini jangan-jangan emang pelan-pelan nih secara Sandi Yuda ini loyalisnya Pak Jokowi ini dipagerin satu-satu, bahkan diminggirin satu-satu. Kayaknya itu film berseri-seri ini. Udah kayak episode Netflix. Jadi kita tunggu aja. Next siapa gitu ya. Next siapa. Kita tunggu aja. Itu berarti kan netizen nggak salah dong. Makanya sebetulnya itu harus ditarik ke soal mengapa itu dilakukan oleh Pak Prabowo kan. Kenapa? Nah itu dia. Saya kan udah beberapa di tempat saya mengatakan begini. Apa sih makna pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu gitu. Nah, kok tiba-tiba Pak Prabowo mendatangi Ibu Mega gitu ya sebagai presiden gitu. Dan setelah itu skenario kelihatan mulai agak berubah gitu. Nah, satu menurut saya itu faktornya ekonomi ini kan mungkin agak sulit lah kita hadapi gitu. Jadi oleh karena itu harus ada kemauan untuk katakanlah tidak berimbas kepada krisis politik gitu. Disitulah Pak Prabowo mendatangi Ibu Mega. Kalau kita lihat pertemuan itu kan skenario desain pertemuan itu adalah Ibu Mega kan, bukan Pak Prabowo. Nah, saya katakan Ibu Mega itu karena di rumah Ibu Mega. Malam-malam, nggak boleh ada liputan. Gitu kira-kira. Dan secara simbol politik malah Ibu Mega malah yang ini yang dapat kredit dong. Itu yang saya sebut tadi. Itu skenario, bukan skenario sih. Itu desain itu desainnya Ibu Mega gitu. Artinya apa? Artinya Pak Prabowo sudah nggak membuat persyaratan administratif gitu loh. Betul. Sebagai presiden itu kan ada persyaratan administratifnya kita datang kan. Jangan di sini dong. Jangan di sini dong. Mana? Misalnya gitu ya. Ini enggak. Presiden yang menentukan. Saya presiden kan kira-kira gitu. Tapi kenyataannya beliau yang datang. Atau karena Pak Prabowo itu lihat masa depannya
dia itu ada di itu tadi itu. Akan ke sana. Ini makronya tambah besar ya. Kacamatanya Gimana nanti? Saya akan ke sana. Oke. Itu kesimpulan dari diskusinya nanti. Oke, gimana? Nah, jadi asik nih. apa namanya itu di mana kita tadi? Jadi saya lupa lagi. Nah, jadi nggak dibuat persyaratan administratif oleh Pak Prabowo gitu. Artinya kan ada sesuatu yang kelihatan genting di mata Pak Prabowo yang harus didiskusikan segera dengan Ibu Mega gitu. Malam-malam. Iya. Tidak ada persyaratan administratif. Ibaratnya beginilah ya. Gimana? Bu Mega, saya mau ketemu nih. Ya mau ketemu aja. Cuma Mas Prabowo yang datang ke rumah saya, nggak apa-apa, saya datangin aja. Sekarang boleh Bu. Sekarang boleh kamu. Pokoknya ibu sebutkan aja di tempatnya di mana saya datangin. Kira-kira gitu loh. Nasi gorengnya nggak perlu bikin, nggak apa-apa Bu. Dan yang dampingin nggak main-main. Dasko dan Muzani. Itu. Tapi saya belum siapin nasi goreng nih. Saya kan yang penting itu Ibu Mega. Silaturahmi. Kayak gitulah kira-kira. Nah datanglah. Besar dugaan saya, pertemuan itu menghasilkan satu hal yang sangat krusial, yaitu komitmen untuk menjaga 5 tahun. Gitu loh dengan Ibu Mega. Kalau soal itu sih saya merasa Ibu Mega akan setuju kan. Oh iya, harus 5 tahun gitu, kita pertemukan gitu. Nah, yang kita nggak tahu ini kira-kira apa yang mau disampaikan Ibu Mega ke Pak Prabowo gitu. Cuman kelihatan mulai nih menepi peran-peran dari apa namanya itu? Loyalis tadi itu? Enggak, peran-peran dari Gibran. Dan peran dari Pak Jokowi. Dan tentu saja di bawahnya adalah loyalis itu kan. Ingat loh ya, sampai hari ini sepanjang yang saya tahu, Pak Prabowo itu belum silaturahmi dengan Pak Jokowi untuk acara halal bil halal lah. Iya? Mana? Benar nggak? Mungkin per telepon kali, orang buktinya diutus itu ke Vatikan kok. Biasanya Pak Jokowi itu senangnya makan di mana. Ya, kadang-kadang nyelonong, kadang-kadang. Iya, Pak Prabowo juga nggak pernah. Terus bocorin ke media gitu. Isinya nggak, tapi cara medianya melihat tuh foto sepotong ya kan. Yang kelihatan meja sama tangan sama ini. Oh ini nanti habis dari podcast gini nih denger Bang Rey nanti keluar. Dari Vatikan pulang Solo dulu nih. Tapi kan sudah mendekati Haji Lebaran loh kita ini. Apa namanya? Lebaran Haji. Tapi Lebaran Idul Fitrinya sampai sekarang belum. Ketika Pak Prabowo Pak Jokowi diutus ke Vatikan, kan nggak singgah ke Istana Negara. Benar juga. Ya itu dia tadi. Berarti pertanyaan saya tuh ada terkonfirmasi dong ya? Apa jangan-jangan kalau Pak Prabowo itu melihat Solo itu masa lalu? Nah, oleh karena itulah kemudian kenapa Pak Prabowo mulai meminggirkan satu? Yang jawaban yang tersedia itu adalah dalam kondisi politik di masa mendatang itu. Amat sangat penting Pak Prabowo kelihatan sebagai presiden satu-satunya gitu loh. Nah, saya kan sering menyebut Pak Prabowo ini seperti presiden bayang-bayang, saya bilang bayang-bayang dari Solo ya kan. Ada teman kita bilang malah matahari kembar ya, bukan? Ada yang bilang matahari kembar gitu. Beliau juga bilang di situ waktu itu macan mimbar. Nah ini sekarang udah enggak ya? Mulai itu yang saya sebut dalam kenapa ini dilakukan, karena mulai ada semangat beliau betul-betul menghilangkan bayang-bayang itu gitu. Jadi harus muncul sebagai presiden yang betul-betul dia satu-satunya. Tapi seru loh Bang, yang di Solo pun nggak tinggal diam loh. Udah pasti. Udah sampai pasti. Kita sebut ya mulai satu dari Bu Kofifa datang bersama Kominda. Itu kan aneh kalau bertanyanya soal ini lagi apa namanya perang dagang. Kan ngapain bawa Kapolda dan Pangdam kan? Belum lagi Sesmin Polri kan yang fotonya bocor walaupun sudah diambil. Dua menteri yang mengaku bos. Ya dan banyak lagi gitu. Tapi itu juga bagian dari pertimbangan yang saya sebutkan tadi. Apa? Nah ini kan faktor pertama adalah saya mau mengatakan Pak Prabowo ingin tumbuh dan muncul sebagai presiden satu-satunya. Jadi dia nggak ingin lagi mungkin dilihat sebagai presiden bayang-bayang. Dalam bahasa yang lain itu ada matahari kembar gitu. Nah, yang kedua, boleh jadi pertanyaannya, ada apa sih Pak Jokowi ini kok tampil terus gitu? Untuk menjaga apa? Iya kan? Itu dia. Ngapain Pak Jokowi tampil terus? Itu ada SBY, mantan presiden, nggak gitu-gitu amat. Gitu kan?
apalagi ke Ibu Mega tentu saja. Padahal untuk tampil terus itu mestinya Pak SBY itu jauh lebih memungkinkan karena dia punya partai. Jadi dia bisa bicara di depan partainya gitu ya. Memang beliau belum? Siapa? Pak Jokowi? Belum kan? Belum aja kali. Paling nanti menjelang nanti. Nah, jangan-jangan. Jadi ini pertanyaan mungkin di kalangan istana. Ada apa sih kok ini terus? Dan keluarnya dari situ, itu apa namanya itu ya, bicaranya ngeri-ngeri. Kita berbicara tentang perang dagang. Ya kan? Lalu Sesmenpri Polri itu datang bicara kepemimpinan nasional gitu kan. Lalu dua menteri datang, wah ini bos kita. Kan ngeri gitu loh, Pak. Iya. Apalagi yang Sesmenpri, kok cuma ke Pak Jokowi. Iya. Dan udah gitu postingannya dihapus lagi. Nah, itu makanya. Jadi tambah lagi kan. Kok bukan ke apa namanya? Bukan ke Ibu Mega, kan sama-sama presiden. Ke Pak SBY. Iya. Gitu. Loh ini kok seperti ujungnya ke Pak Jokowi. Iya. Itu menandakan apa? Nah, saya ada hubungan istimewa antara institusi polisi dengan Pak Jokowi. Yang kelihatan sampai sekarang dipelihara. Itulah sebabnya sejak dari awal saya mengatakan salah satu cara membuat Presiden Prabowo itu kelihatan sebagai satu-satunya presiden, copot Kapolri. Tapi sampai hari ini kan belum. Makanya. Tunggu, mungkin seri berikutnya ya kan kita nggak tahu. Episode Netflix tadi itu. Iya, ini kan berseri-seri. Ini baru sampai Hasan Nasbi PCO baru sampai nih. Ya, dari dalam istana dulu. Nah, ini menurut Abang ini dia mundur apa disuruh mundur nih, Bang? Siapa? Si itu. Dimasak aja dulu. Ya, Indonesia kan mundur itu susah. Formalnya beliau mundur. Tapi kan udah dibuat suasana membuat beliau betah ya kan? Suruh ngetik doang. Dari pagi jam 8. Boleh nih padahal bosnya di situ tuh. Datang buka pintu ketik doang jam 4. Coba berangkat dari rumah dikawal coba ya kan. Cuma sampai di istana ngetik aja ya kan. Iya benar. Nggak enak banget gitu loh. Sorry kawan Hasan Nasbi ya. Kameramen gue aja. Ya, saya senang beliau mundur tuh karena menurut saya di satu segi kita lihat positifnya ya. Ada yang berani mundur tuh kan bagus lah. Ya, contoh. Saya menghargai itu bahwa akhirnya ya bisa menunjukkan bahwa dia berani. Betul, dan masih muda kan. Karena ada yang kita dengar udah kesandung kasus apa masih aja congkol. Ya kan. Betah aja ya kan. Beliau nggak kesandung apa-apa, cuma kesilap lidah itu tadi gitu. Beliau dengan gentle mengatakan ya saya mundur gitu. Nah soal itu kita mudah-mudahan itu menginspirasi yang lain. Nah terus Bang, itu menurut Abang tuh analisa Abang nih. Itu pegawainya yang dibawa sama dia itu hampir 40 orang nih yang kelihatan. 50 lebih. 50 lebih itu gimana itu Bang? Kepalanya langsung mundur. Ada sebagian teman-teman lu kan. Kok ketemu juga? Ini kan. Saya mau tanya dulu, ini analisa nasib apa analisa politik? Kalau lebih enak politik Bang. Kalau nasib mah biarin aja itu. Jangan dong teman kita juga dong itu. Kalau analisa nasib, kita mikirin diri kita aja susah. Mendingan politik aja ya kan. Gimana Bang? Ya, saya kira dengan sendirinya. Karena kan pintu masuknya itu adalah beliau kan. Iya. Lagi pula, kalau kemudian dipindah juru bicaranya ke tempat lain, kan yang lainnya juga sudah ada gitu. Dan anggaran kan juga dan sendirinya gitu. Nah oleh karena itu ya besar kemungkinan ini akan ditarik lagi. Ya, atau ikut serta bersama dengan Hasan Nasbi gitu. Nah itu pilihan yang mungkin ya dilakukan gitu. Nah kalau enggak ya difungsikan di mana? Nah itu dia kan. Gitu kan. Masa tukang ngetik lagi semua. 50-50. Ini kita selama 20 menit nih yang serius cuma 5 menit yang selebihnya ngetawain. Dimasak aja dulu. Aduh.
Bang Hasan. Tapi kita lagi-lagi kita apresiasi lah. Ya. Apresiasi lah. Itu ini contoh lah. Itu Ya. contoh banget. Itu contoh banget sebenarnya berani mundur. Mahal sekali di Indonesia. Iya. Pejabat tuh mundur tuh mahal. Iya. Daripada disuruh harakiri. Itu hebat. Ini berarti kita ganti topik lah. Kasihan masa lu ngetawain temen lu sendiri. Siapa tahu ada lowongan yang bisa digantiin Hasan Hasbi, lu mana tahu. Ada yang lebih hebat. Bang, Jangan ini kita ganti topik aja lah. Ini fenomena purnawirawan ini yang lagi seru nih. Saya baca-baca di X ini kok, wah udah pemakzulan tapi kok lewat MPR langsung, Bang. Nah menurut Abang gimana nih? Kan harusnya kan ada tata caranya. Ya bisa nggak sih Bang, kita sebenarnya harusnya gimana gitu supaya untuk memakzulkan orang lah, entah itu siapa presidennya gitu yang bukan presiden lah, ini ya, kan presiden dan wakil presiden lah, wapres gitu. ya. Yang ini sih bukan ganti tema. Yang dia tuntut nih. Ini bukan ganti tema, satu rangkaian. Karena nggak enak sama Hasan aja tadi. kan kita udah berbicara tadi mengapa Pak Prabowo harus tumbuh sebagai muncul sebagai presiden. Nanti di podcast tetangga dihujat loh, diketawa-ketawa. Iya. Nanti di podcast tetangga lagi itu tuh. Saya nasib saya diketawa-ketawain. Iya. Gimana Bang? Jadi kalau kita baca utuh ya pernyataan dari para purnawirawan itu, jangan ke soal mundurnya dulu ya. Iya. Sebetulnya salah satu poin yang paling penting dari pernyataan itu adalah menghendaki Pak Prabowo betul-betul mandiri mengelola pemerintahan ini. Iya. Dan mendukung programnya Asta Citanya Prabowo lah. Iya makanya. Iya kan? Pak Jokowi disebut 2 kali. Iya. Iya gitu. Jadi ya sebetulnya itu ininya. Apa namanya itu pesan pentingnya itu. Jadi para jenderal itu ingin Pak Prabowo tampil dong sebagai satu-satunya presiden gitu loh. Kembali ke tadi jangan ada yang kelihatan dua matahari atau istilah saya itu presiden bayang-bayang. Anda harus kelihatan sebagai satu-satunya presiden. Nah, untuk elemen-elemen ke arah sana itu ya harus diperkuat. Nah, salah satunya adalah ya Anda harus ditopang oleh seorang wakil presiden yang tidak menjadi beban bagi dirimu gitu. Nah, saya mengatakan begini, kan sejauh ini kita melihat misalnya Pak Prabowo ini dikritik orang kan lebih karena aspek ekonominya. Ya. Kalaupun masuk ke isu politik karena undang-undang TNI. Ya, cuma satu. Ya. Hanya itu pintunya. Hanya itu. Di luar itu orang nggak berbicara politik kepada Pak Prabowo. Kecuali ekonomi, PHK lah macam-macam dan sebagainya. Dan antara macam-macam. Jadi itu, jadi kayaknya para jenderal ini melihat kehadiran Gibran dan keluarganya Gibran dalam ini Pak Jokowi justru menambah beban politiknya Pak Prabowo. Oke. Gitu. Di saat dimana bangsa ini membutuhkan kehadiran yang total dari Pak Prabowo untuk menuntaskan kemungkinan krisis ini gitu ya, atau menghadapi krisis ini gitu, jangan juga dong beliau dibebankan lagi dengan isu-isu politik. Gitu. Iya. Bang, berarti ini menurut para purnawirawan jenderal ini murni kapasitas seorang wapres atau gimana? Itu satu hal. Tapi hal yang lainnya adalah soal kapasitasnya nggak terlalu mumpuni gitu ya. Tapi saat yang bersama menimbulkan citra negatif kepada Pak Prabowo. Gitu. Jadi berlipat-lipat. Karena apa? Citra negatif karena apa? Prosesnya atau apa? Termasuk di dalamnya kan. Nah kan sebetulnya kalau kita baca itu banyak lah, mereka pintu masuknya itu kan melalui soal cacat ya konstitusionalitas itu gitu. Tapi kan Anda bisa bayangkan isu OCCRV yang menimpa Pak Jokowi, tembaknya ke Pak Prabowo kan. Ijazah palsu ke Pak Prabowo. Lalu menteri yang bolak-balik ke Pak Jokowi. Kan. Jadi Pak Jokowi jadi perbincangan orang. Lalu isu-isu nasionalnya malah termasuk isu ekonomi Indonesia masuk BRICS nggak BRICS itu walaupun itu masih netral kan tetap Pak Jokowi dianggap yang menentukan. Jadi Pak Prabowo nggak punya terlalu banyak pilihan gitu kan, masih jadi, banyak lagi berbagai tanda kutip ya perdebatan politik kita hari-hari ini itu sebetulnya perdebatan soal Pak Jokowi tapi yang mengimbas ke pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi sekarang menjadi bebannya Pak Prabowo. Dan sebenarnya yang lebih terlihat lagi kan bagaimana banyak menteri-menterinya itu kan dari menteri-menteri yang seolah-olah orang anggap itu endorse Pak Jokowi kan jadi beban lebih loyalis Pak Jokowi.
Ya. Nah, dalam kerangka itulah kemudian diingatkan, Anda harus mulai nih, saya menata diri, membebaskan dirilah dari bayang-bayang Jokowi dan keluarga gitu. Nah, dimulai dari salah satunya reshuffle lah, menteri-menteri yang berhubungan dengan Pak Jokowi kan. Gitu. Nah, yang kedua di ujungnya adalah jika penting ya juga memundurkan saudara Gibran gitu. Tentu di Gibran ini ada tambahan. Pertama yang paling krusial itu adalah soal asas konstitusionalitas beliau yang dianggap tercederai melalui putusan MK itu kan. 90 itu. 90 itu. Nah, ini yang kedua tuh. Nah, disitulah tuntutan soal Gibran itu dimundurkan oleh MPR gitu. Tapi di luar itu mungkin ini ingat loh ini para jenderal ya. Yang sumber informasi mereka boleh dibilang juga nggak terbatas juga tuh. Iya. Dan senior kan pasti kan udah makan asam garam udah ini. Sebagian dari mereka seingat saya dulu pernah ya beberapa kali diskusi dengan mereka, tapi itu di era tahun 2004, 2005, 2006 dulu. Karena ini dulu seingat saya ya, ini Forum Cawang namanya dulu nih. Oh iya udah lama sebetulnya itu. Dulu namanya Forum Cawang. Yang salah satu isu besar mereka itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu isunya. Ada itu ya? Ada dari dulu itu mereka. Nomor satu kalau nggak salah. Iya, itu isu utama. Itu yang membuat mereka merekat saat itu. Oke. Dan di situ banyak jenderal-jenderal yang sudah kita kenal satu persatu seperti yang muncul. Tapi juga banyak ya alumni purnawirawan yang sebetulnya memiliki banyak informasi yang mungkin banyak orang nggak mengetahuinya gitu. Nah, boleh jadi ini informasi ini masuk ke para jenderal ini, di mana mereka mulai menganalisa itu tadi dengan satu pertanyaan, ini Pak Jokowi ngumpulin orang terus ini ada apa gitu loh kira-kira. Nah, ini kira-kira gitu tuh. Yeah. Untuk apa gitu? Karena nggak terlalu lazim di dalam landscape kultur politik Indonesia. Yeah. Seorang wakil presiden masih kelihatan ini ya namanya. Bermain atau apalah istilahnya itu. Iya, supaya tetap di orbit pemberitaan Pun bukan di politik kan orang Indonesia gitu. Kalau udah pensiun ya sudah gitu kan. Sudah, ya. Habibie selesai. Gitu kan. Gus Dur selesai tapi kerja-kerja kulturalnya jalan. Bukan kerja politik. Kan. Nah, Ibu Mega ya dia ngurusin partai aja. Sekali tampil karena partai. SBY juga melakukan hal yang sama. Tapi ada yang kurang dari mereka, Bang. Karena mereka nggak punya anak yang jadi wakil presiden. Nah itu dia. Konteksnya itu yang saya mau katakan. Yeah. Apa sih yang membuat Pak Jokowi ini seperti terus menghimpun gitu loh Pak. Yeah. Ya kan, perhatian terhadap dirinya dan juga ya salah satu jawabannya itu ya karena dia masih punya kaitan dengan anaknya. Yeah. Yang tanda kutip harus dijaga terus. Betul. Gitu kira-kira tuh. Yeah. Ini sampai ada orang bilang ya Pak Jokowi harus nongol supaya untuk menutupi kemampuan anaknya, Abang percaya itu nggak?